Ya, baik sahabat Puri, kita akan menghubungi kembali Kapolres Bungo Jambi tentang gerakan bersama sebar vitamin atau gesit ya. Yang seperti apa gerakan tersebut, karena dalam masa pandemi COVID-19, jajaran kepolisian Resort Bungo, Polda Jambi berupaya melakukan terobosan untuk memperkuat daya tahan tubuh masyarakat di Bungo dalam menghadapi pandemi COVID-19. Terobosan yang diinisiasi Kapolres Bungo AKBP Guntur Saputro bertajuk gerakan bersama sebar vitamin atau gesit. Seperti apa terobosan gesit ini sahabat Polri? Kita akan langsung mengetahuinya melalui Kapolres Bungo dari Kepolisian Daerah Jambi, yaitu AKBP Guntur Saputro. Iya, kita langsung menyapa kembali. Iya Pak Guntur, sudah tersambung kembali Pak Guntur. Iya, baik. Sudah mendengar suara saya Pak ya? Oke. Iya Pak, sudah mendengar suara saya Pak ya? Ya, sudah. Oke, baik. Ya, Pak Guntur, bisa diceritakan Pak, inisiatif dari Polres Bungo ini tentang gerakan gesit Pak, seperti apa diceritakan? Terima kasih. Selamat malam Sobat Polri, ada di Radio Polri. Iya. Kegiatan gesit ini sebenarnya menindaklanjuti instruksi Bapak Kapolri yang saat ini Polri betul-betul berupaya untuk mendukung upaya pemerintah melakukan penanganan COVID-19 secara masif, utamanya kegiatan vaksinasi. Dan salah satu kegiatan vaksinasi yang kita kerjakan juga kita imbangi dengan kegiatan menjaga imun tubuh masyarakat kita, karena di saat pandemi ini tentunya mencukupi kebutuhan pangan ataupun ketahanan pangan menjadi salah satu upaya masyarakat dalam masa pandemi ini, dan tentunya untuk menambah imun tubuh, untuk membelanjakan vitamin tentunya bagi beberapa kalangan sebagai suatu hal yang tidak mudah, dan itu kita lakukan dengan mengantisipasinya dengan memberikan vitamin sebagai peningkatan imun tubuh untuk mempermudah dan masyarakat lebih gampang, sehingga kita berikan nama gesit, gerakan bersama sebar vitamin. Kenapa bersama? Karena kita inginkan kegiatan ini bukan hanya institusi Polri yang melaksanakan, tetapi seluruh stakeholder masyarakat yang memiliki kelebihan. Mereka bisa bahu-membahu, bergotong royong, mari peduli dan menyamakan sense of crisis ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Salah satunya adalah menyebarkan vitamin kepada masyarakat kita yang membutuhkan. Sehingga gerakan ini fokusnya 3.000 paket per 3.000 paket. Ini kita laksanakan dan sebarkan kepada sasaran yang utama adalah pengguna jalur lintas Sumatera, antaranya para sopir, para kernet, kemudian pengguna jalur lintas yang memiliki pelaku perjalanan lokal maupun yang interlokal. Kenapa mereka menjadi sasaran? Karena mereka lebih berpotensi bertemu dengan masyarakat atau bertemu dengan pelaku usaha lain yang kemungkinan besar interaksinya lebih rawan berpotensi terpapar, sehingga mereka harus ditingkatkan imun tubuhnya. Dan yang kedua adalah kepada para UKM para pedagang-pedagang, karena mereka interaksi dengan konsumen cukup sangat intens juga. Dan yang ketiga, kita lakukan kegiatan gerakan bersama ini menyebarkan vitamin-vitamin kita kepada anak murid sekolah. Karena saat ini Kabupaten Bungo masuk dalam level 3 sesuai dengan instruksi Mendagri yang ke-37, bahwa di level 3 pemerintah daerah dengan melakukan penilaian khusus bisa memberikan ataupun melonggarkan dan melaksanakan kegiatan tatap muka terbatas. Anak-anak ini harus kita jaga. Mereka datang ke sekolah, yang pertama kita harus berupaya melakukan vaksinasi secara keseluruhan. Yang kedua, mereka harus kita ingatkan untuk tetap patuh prokes. Sehingga dalam kegiatan ini narasinya ada 3 sebenarnya. Para personil Polri kita, Polwan maupun Polki yang melakukan kegiatan gerakan bersama ini, mereka yang pertama adalah menyapa para sasaran, baik itu UKM, sopir maupun anak-anak murid, bahwa untuk penting dan tetap disiplin terhadap protokol kesehatan. Yang kedua, mereka juga harus dipastikan apakah sudah mengikuti vaksinasi. Yang belum dihimbau untuk segera
mengikuti. Dan yang ketiga, mereka juga diingatkan untuk selalu menjaga imun tubuh. Itu tiga narasi yang selalu kita dampingi dan kita harapkan kepada para petugas-petugas Polri kita dalam menyebar vitamin ini. Dan syukur alhamdulillah masyarakat cukup sangat antusias, dan yang paling penting tujuan pertama untuk memberikan inspirasi kepada seluruh stakeholder dan masyarakat yang memiliki kelebihan ini berjalan, karena 3.000 ini bukan dari vitaminnya Polri, tapi 3.000 ini dukungan dari masyarakat, para donatur-donatur yang mereka peduli dan berkeinginan untuk bergotong royong di masa pandemi ini dan menyumbangkan dari berbagai aspek. Tidak donatur masyarakat yang berkelebihan, padahal bahkan ada UKM yang menurut saya cukup menengah, tapi mereka merasa bersyukur karena mendapatkan bantuan Presiden produktif usaha mikro, usahanya berkembang dan mereka memiliki kelebihan dan ingin berkontribusi. Kita tidak melihat kuantitasnya, tetapi adalah kepedulian dan kesadaran untuk kita bersama-sama menyamakan rasa bahwa ini adalah krisis bersama, bukan krisis pemerintah. Dan itu kita laksanakan. Dikarenakan juga yang menarik di Sumatera, khususnya di Kabupaten Bungo, ini vaksinasinya juga masih cukup rendah, artinya masyarakat masih 20% capaian kita. Kenapa masih rendah? Dikarenakan ada beberapa faktor dan hambatan, khususnya adalah sasaran vaksinasinya, Mas Adi. Masih banyak masyarakat di pelosok yang takut divaksin. Bukan hanya masyarakat, bahkan guru. Masih ada beberapa guru dan jumlahnya cukup banyak yang takut divaksin. Sebenarnya ini menjadi tanggung jawab kita bersama, memberikan edukasi dan penyampaian bahwa pentingnya vaksinasi dan jangan sampai masyarakat kita termakan isu hoax yang menyesatkan sehingga mereka takut vaksin dengan alasan yang tidak masuk akal. Tentunya ini perlu upaya yang sinergisitas seluruh pihak, dan untuk kegiatan vaksinasi ini kita juga melaksanakan program juga, namanya program Polisi Membumi Viral, Pak Ade. Itu memberikan bakti untuk masyarakat Indonesia dengan melaksanakan vaksinasi secara massal. Viral yang selama ini konotasinya negatif, kita sengaja gunakan untuk merubah stigma bahwa viral harus kita konotasikan sebagai hal yang positif. Mari kita menggulirkan program vaksinasi yang diinisiasi Bapak Kapolri juga untuk mendukung pemerintah ini sebagai suatu kebutuhan, bukan sebagai suatu halangan ataupun ketakutan. Kekhawatiran, ketakutan, keresahan masyarakat terhadap vaksinasi ini sudah harus kita dobrak dan kita berikan pencerahan. Tentunya dengan hal-hal yang sederhana. Masyarakat kita sebenarnya tidak membutuhkan ataupun memerlukan suatu pressure bahwa wajib vaksin, tetapi saat kita berikan pemahaman yang mudah, sederhana, bahwa di vaksin itu ada tahapannya. Jika Bapak itu ada kendala penyakit penyerta, itu juga nanti akan ada kegiatan namanya screening, ada dokternya, Pak, Bu, kalau memang tidak baik, tidak dipaksa, tapi kalau kondisi sehat, itulah kesempatan itu untuk meningkatkan kekebalan komunitas. Nah, itu yang dan syukur alhamdulillah sudah berjalan, dan syukur alhamdulillah minggu ini sial kita sudah tinggal 100, artinya tinggal 1 hari besok sudah habis, dan mudah-mudahan suplainya segera bergulir. Dan dengan vaksinasi yang diikuti secara antusias, kita imbangi dengan penyebaran vitamin, karena mereka menunggu 28 hari berikutnya ini harus terjaga imunitasnya. Betul. Kita himbau tetap berolahraga, kita himbau tetap hidup sehat, dan juga kita berikan tambahan suplemen supaya mereka tetap terjaga imunitas tubuhnya. Itu Mas Adi. Baik. Ya, Pak Guntur Saputro, saya penasaran Pak, ini antusiasme masyarakat, terutama masyarakat yang melintas di lintas Sumatera ini, bagaimana antusiasme dengan program Gesit ini Pak? Ya, syukur alhamdulillah. Pertama kali kita launching program Gesit ini pas bertepatan dengan 17 Agustus. Ya, 17 Agustus kita menggelar detik-detik memperingati dari proklamasi di Simpang 3, namanya Simpang 3 Jambi. Itu adalah jalur pertemuan segitiga pertemuan antara dari Padang, dari Jambi, dari Bungo. Mereka pelintasannya adalah melalui titik itu, dan itu ada space yang cukup. Kita menggunakan kendaraan taktis kita, water cannon, untuk kita sebagai
tempat berdirinya kebetulan saya dengan Pak Dandim, kemudian dengan para Forkopimda, kita minta kepada masyarakat berhenti sejenak, mereka turun dari kendaraan, kemudian kita memberikan penghormatan dan proklamasi. Dan waktu itu kita mengalami prediksi, kekhawatiran, takutnya masyarakat tidak resisten, takutnya masyarakat tidak mau macet, takutnya mereka tidak sabar. Ternyata mereka sangat tertib. Tertibnya karena ada petugas kita yang sebelumnya mengimbau, mereka membagikan masker yang tidak bermasker, mereka membagikan vitamin bahwa ini untuk kepedulian Polri, untuk kesehatan, dan itu untuk Bapak Ibu, mohon kiranya nanti kita meluangkan waktu 3 menit untuk menghargai dan menghormati jasa para pahlawan. Akhirnya mereka sangat antusias dan setelah itu banyak yang mengucapkan terima kasih. Dan yang paling penting, setelah pasca kegiatan itu tidak terjadi kemacetan, karena kita berpikir pasti mereka akan berebutan itu. Ternyata mereka kita atur, kita sampaikan dengan baik, dari arah Padang duluan, kemudian dari Jambi menyusul, dari Bungo berikutnya. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar, dan mereka bahkan ada ibu yang meneteskan air mata karena mereka terharu selama ini mungkin sudah lama tidak mengikuti upacara. Gitu ya. Itu tentunya harapan kita adalah tidak cuma hanya seremoni, tetapi kita berupaya kegiatan ini betul-betul membumi di sanubari para masyarakat bahwa ini kepedulian ini jangan hanya sebagai salah satu pembagian, tetapi harus dihayati, dan mereka kita harapkan menjadi duta-duta vaksin dan juga duta vitamin untuk menyampaikan kepada masyarakat yang lain yang masih takut, yang masih resah, yang masih khawatir. Ini harus sudah mulai diberikan pemahaman dan pengertian manfaatnya. Betul. Pak, berjalannya operasi ini, berjalannya kegiatan ini, gesit ini, Pak, tentu ada evaluasi yang dilakukan jajaran di sana berserta Bapak begitu ya. Apa evaluasi yang tentunya akan jadi perbaikan ke depannya nanti, Pak? Baik, evaluasi merupakan salah satu bagian dari kita melaksanakan wasdal terhadap program berikutnya. Evaluasi yang saat ini adalah kita kebanjiran permintaan, gitu ya, masyarakat. Pak, kecamatan kami belum Pak, belum. Itu satu sisi adalah sebagai evaluasi kita untuk kembali menggelorakan dan menggugah masyarakat-masyarakat yang memiliki kelebihan dan ingin berkontribusi untuk, dan syukur alhamdulillah ini sudah ada 3 yang mendaftar dan berkeinginan untuk berkontribusi. Besok akan mengirimkan, dan yang paling penting adalah artinya masyarakat kita sudah meningkat kepedulian dan kesadaran bahwa kesehatan merupakan kebutuhan, bukan lagi sebagai sesuatu hal yang dianggap biasa, karena di masa pandemi ini kesehatan paling utama. Itu yang kita syukuri bahwa antusias dan keinginan ataupun demand dari masyarakat yang di pelosok ini tentunya menjadi suatu keberkahan kita untuk lebih giat, lebih semangat lagi untuk kita bisa menyebarkan, tidak cuma menyebarkan, tetapi di dalam penyebaran itu kita ikuti dengan narasi-narasi kebaikan untuk mereka semua mendukung program pemerintah untuk kita berupaya mempercepat penanganan pandemi ini. Dan kadang-kadang masyarakat di kalangan bawah, mereka kita harus kawal penyaluran program pemerintah itu harus sampai dan tersalur dengan tepat manfaat, tepat sasaran, tepat guna. Sudah banyak program yang digulirkan, apakah produktif usaha mikro UKM, subsidi upah kerja, kemudian padat karya, dan ini semua adalah bagian dari upaya pemulihan ekonomi. Insya Allah kalau semuanya tersalurkan dengan baik, masyarakat menengah ke bawah itu mereka sudah mendapatkan perhatian, dan itu merupakan salah satu keuntungan kita untuk mendorong mereka untuk membantu percepatan penanganan pandemi. Semoga pandemi segera usai, segera berlalu, sehingga masyarakat yang terdampak juga katakanlah sudah bisa memperbaiki ekonominya begitu. Apa pesan untuk masyarakat di seluruh Indonesia, Pak Kapolres? Silakan, apa yang mau disampaikan? Baik, terima kasih. Pesan untuk seluruh warga Indonesia, saat ini pandemi kita alhamdulillah kondisinya sudah melandai, sudah positif melandai. Melandai itu kita sikapi bukan dengan euforia bahwa kita sudah mau terbebas COVID, tapi lebih meningkatkan kewaspadaan, dan kita harus meningkatkan kedisiplinan. Zona orange, kuning, merah itu adalah
menandakan bahwa masih ada pandemi. Sikapi menurunnya zona bukan berarti kita melonggarkan kedisiplinan, tapi malah meningkatkan kewaspadaan, kedisiplinan, dan mempercepat vaksinasi bagi masyarakat kita yang belum. Mudah-mudahan dengan upaya ini kita tidak pelajaran bagi negara-negara yang lain yang ada gelombang ketiga, mudah-mudahan di Indonesia tidak ada wave ketiganya. Dan ini perlu kita sikapi dan kita harus bergotong royong bersama. Ini bukan tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab bersama seluruh instansi, pemerintah, masyarakat, dan yang paling penting adalah kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk mendukung seluruh kebijakan yang ke arah kebaikan, sehingga kita bersama bisa bangkit melawan COVID dan segera merdeka dari pandemi COVID-19. Amin. Ya, Mas Ade. Betul. Terima kasih Pak Kapolres Bungo dari Kepolisian Daerah Jambi AKBP Guntur Saputro. Selamat malam. Salam presisi Pak. Selamat malam Sobat Polri di Radio Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat Polri perbincangan bersama dengan Kapolres Bungo dari Kepolisian Daerah Jambi AKBP Guntur Saputro yang membahas tentang gerakan bersama sebar vitamin atau gesit dari Kepolisian Daerah Polda Jambi.